Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, berkah Allah dan rahmatnya tercurahkan kepada seluruh pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarana bittiba'i sabilil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan insyaallah diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah dalam firman-Nya, ingatlah kepadaku, niscaya aku pula akan mengingatmu. Dan bersyukurlah atas nikmat-nikmatku, dan janganlah engkau mengingkari daripada nikmatmu. Pemirsa yang budiman, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan menjadikan benteng buat diri kita di dalam aktivitas harian kita maupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Karena ketika kita mengingat Allah, maka disitulah kita akan mengetahui bahwasanya kita adalah sebagai makhluk yang lemah, yang selalu membutuhkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dihidangkan kepada suatu makanan yang sangat lezat, sebagai seorang muslim, pemikiran kita tidak cukup sebatas hanya makanan yang ada di hadapan kita. Sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai pola pikir yang lebih jauh. Dari mana datangnya makanan ini? Ketika kita berpikir sedemikian rupa, maka kita akan mengingat bahwasanya makanan yang begitu lezat, makanan yang begitu enak, makanan yang begitu menggiurkan buat diri kita, maka kita akan berpikir bahwasanya makanan ini tidak datang dengan sendirinya. Bahwasanya makanan ini sudah pasti walaupun disiapkan mungkin oleh tuan rumah atau kita ditraktir oleh teman kita. Bahkan kita akan berpikiran makanan ini ada di depan diri kita karena memang kita membelinya dengan hasil uang yang kita peroleh dari kerja keras kita. Akan tetapi kita lupa bahwasanya uang yang kita peroleh walaupun dari jerih payah kita, ketika Allah tidak mengizinkan kita untuk mendapatkannya, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki tersebut. Oleh karena itu, di samping selalu ingat Allah akan menjadi benteng diri kita buat melakukan suatu aktivitas, juga akan menimbulkan suatu sikap, yaitu sikap untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kenikmatan yang kita peroleh, kita jangan hanya berpikir kalau kenikmatan itu hanya sebatas materi. Banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti waktu dan kesempatan dan lain sebagainya, yang kita sebagai seorang muslim wajiblah kita mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut. Seperti sekarang ini, alhamdulillah kita dapat melaksanakan suatu program yang sangat bagus, sehingga kita dapat melaksanakannya. Itu semua juga
karena nikmat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, ketika kita sudah meyakini apa sebetulnya diri kita ini, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui hakikat daripada penciptaan kita yang memang telah Allah sampaikan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk menghamba kepadaku, dan untuk semata-mata beribadah kepadaku. Ketika kita sudah mengetahui hakikat penciptaan kita, kita diciptakan hanya untuk menyembah kepadanya melalui amal-amal atau ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Nah, ibadah dalam agama kita, agama dalam Islam, itu harus didahului dengan yang namanya niat. Niat, kalau kata para ulama dikatakan an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu memang tempatnya di hati. Oleh karena itu ada sebagian yang mengatakan bahwasanya niat ini adalah merupakan bagian daripada iman. Jadi yang dapat membedakan kita, yang dapat membedakan amalan-amalan kita, apakah pekerjaan-pekerjaan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu sangat sekali ditentukan dengan niat kita. Oleh karenanya ada dalam sebuah hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya ada sebuah hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab, beliau berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Beliau sabdakan bahwasanya tiap-tiap amalan tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan amalan-amalan itu tergantung bagaimana dia dengan niatnya itu. Di dalam hal ini diteruskan dalam sebuah hadisnya, paman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fakanat hijratuhu ilallah wa rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fakana hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Jadi hijrah di sini itu diidentikan dengan yang namanya amalan. Hijrah merupakan amalan. Jadi barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Barang siapa yang niat hijrahnya karena ingin dunia, maka nat hijratuhu, dapatnya dunia juga. Begitu juga kalau niat hijrahnya ikut hijrah bersama Rasul karena ingin mendapatkan wanita yang menjadi calon istrinya, maka itu pun akan dia dapatkan pula. Jadi semuanya yang dapat membedakan amalan-amalan seorang muslim adalah niat kita. Apakah niatnya semata-mata karena duniawi, maka akan dapat dunia. Kalau semua aktivitas pekerjaan kita, amalan kita, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dunia kita dapat, dan terkadang juga sudah barang tentu kita akan mendapatkan yang namanya akhirat. Menjadi sangat penting bagi diri kita sebagai seorang muslim agar selalu memperbaharui dan memperbaiki niat-niat kita di dalam setiap
amalan kita. Pemirsa TV One yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, para ulama mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya. Berapa banyak kita saksikan seakan-akan suatu amalan ini hanya semata-mata merupakan amalan dunia. Wa yasiru min af'alil akhirah bi husnin niyah. Akan tetapi amalan-amalan yang kalau kita lihat hanya semata-mata amalan dunia dengan bi husnin niyah, dengan niat yang bagus, dengan niat ikhlas karena Allah, maka yasiru min af'alil akhirah. Maka amalan dunia tersebut akan terhitung menjadi amalan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan dan minum kita dalam sehari-hari ini merupakan suatu hal yang mubah. Artinya boleh makan, boleh tidak. Akan tetapi ketika kita makan, ketika kita minum, kita niatkan dengan makanan ini, Pak, insya Allah saya akan kuat beribadah kepada Allah. Dengan minuman ini, Pak, insya Allah juga aku akan kuat mencari nafkah yang memang diwajibkan oleh Allah sebagai seorang laki-laki yang merupakan bertanggung jawab atas keluarganya. Amalan mubah, amalan duniawi, aktivitas pekerjaan kita, makan dan minum kita, ketika kita niatkan karena untuk ibadah kepada Allah, maka akan menjadi amalan akhirat. Dan begitu juga sebaliknya. Wa kam min amalil akhirah. Berapa banyak amalan-amalan akhirat yang kita perhatikan, amalan-amalan akhirat yatasawwaru bi amalil akhirah wa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Begitu pula amalan-amalan akhirat, kalau niat kita tidak bagus maka amalan itu menjadi amalan dunia belaka. Sholat kita sehari-hari, zakat kita, sedekah kita, puasa kita, ketika kita niatkan dengan niat yang buruk, bisu'in niyah, maka akan menjadi amalan dunia semata. Kita sudah merasa capek-capek sholat 5 waktu, harta telah banyak kita keluarkan untuk bersedekah, akan tetapi dalam penerapannya kita tidak berniat karena Allah, maka amalan yang awalnya memang sudah bagus dan memang merupakan amalan akhirat bisu'in niyah, dengan niat yang jelek, dengan niat yang buruk, bisa jadi niat karena ingin mendapat pujian, karena bisa jadi niat karena ingin dilihat oleh orang lain, maka amalan akhirat yang memang awalnya sudah bagus dengan niat yang salah, maka amalan tersebut hanya bernilai duniawi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat dalam amalan-amalan seorang muslim ini merupakan suatu pokok dalam ibadah-ibadahnya orang muslim. Jadi terkadang hanya yang mengatakan berawalnya saya tidak niat untuk melakukan suatu ini pekerjaan. Para ulama mengatakan tidak mungkin sebagai orang yang sehat, sebagai orang yang berakal waras, ketika melakukan sesuatu dia tidak barengi dengan niat. Karena yang namanya niat dalam agama kita itu adalah secara bahasa adalah al-qasdu, menyengaja, kemudian dibarengi dengan melakukan suatu pekerjaan. Makanya ketika seorang muslim sudah berniat dengan niat yang memang kuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dikatakan niatul mu'min khairun min amali, bahwasanya niatnya seorang mukmin lebih baik daripada pekerjaannya. Jadi oleh karena itu, agar aktivitas daripada harian kita, rutinitas harian kita, marilah kita merubah orientasi hidup kita
agar bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang memang kalau kita pandang secara zohir adalah amalan-amalan duniawi semata, kita menjadikan seluruh aktivitas kita, dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, kalau kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan-amalan harian kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam melakukan suatu amalan-amalan dalam agama ini, kita juga harus bertindak cerdas, harus berpikir cerdas agar amalan yang awalnya kita sangka hanya amalan duniawi semata, bagaimana agar menjadi amalan akhirat, sudah barang tentu kita niatkan semata-mata lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan syarat mutlak buat suatu amalan seorang muslim, agar amalan-amalannya, pekerjaan-pekerjaannya dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang paling utama ketika kita melakukan suatu pekerjaan, suatu ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah niat yang pertama. Nah, niat ini kita harus lakukan, kita azam pada diri kita sendiri bahwasanya niat ini semata-mata karena memang melakukan suatu pekerjaan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi syarat mutlak dalam niat kita adalah itu yang namanya mukhlis, ikhlas lillahi ta'ala. Dalam surat Al-Bayyinah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Tidaklah aku diperintahkan untuk menyembah kepadanya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhlisin secara ikhlas. Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, yang tidak mengharapkan sesuatu apa-apa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan ibadah, pekerjaan ukhrawi yang kita merasa sudah capek, contoh saja banyak hal-hal yang harus kita lakukan dengan mengeluarkan tenaga, mengeluarkan harta, meluangkan waktu dan lain sebagainya, amalan badan, amalan harta dan lain sebagainya. Ketika kita salah menerapkan niat pada diri kita, ketika salah kita menata hati kita dalam amalan yang harus mengeluarkan rezeki yang banyak, harus mengeluarkan waktu luang yang banyak, hanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, maka patutlah buat kita harus selalu tajdidun niyah, artinya memperbaharui daripada niat kita dalam suatu amalan kita. Karena boleh jadi dari awal kita niat lillahi ta'ala, akan tetapi di tengah daripada pekerjaan kita ada hal-hal yang terkadang menggoda kita, karena memang setan sampai akhir, dari awal kita tidak kena dibujuk rayu oleh setan, akan tetapi selanjutnya di tengah kita akan terus dibujuk rayu oleh setan agar yang namanya ibadah kita terkotori dengan niat-niat selain kepada Allah. Kalau belum selesai, setan terus menggoda kita. Sejak awal, contoh amalan-amalan sholat. Ketika kita berdiri untuk mengucapkan takbiratul ihram, hanya sebatas itu mungkin setan akan menghindar. Akan tetapi ketika kita sudah Allahu Akbar, sebelum kita membaca surat iftitah saja, maka setan sudah menghampiri kita lagi. Rakaat pertama mungkin kita masih khusyuk. Nah, kalau kita lakukan sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, sudah barang tentu sangat luang waktu setan untuk menggoda kita. Di tengah-tengah sholat kita itu akan selalu ada yang namanya bisikan-bisikan setan. Bahkan sampai ada yang menyarankan Anda kalau lupa sesuatu,
mungkin kunci motor, kunci lemari dan lain sebagainya, sholat saja. Dan ini banyak kita rasakan pada diri kita. Di rakaat kedua tiba-tiba ingat kalau kunci ada di laci. Inilah yang namanya butuh kekhusyuan dalam sholat, karena memang dalam setiap napas kita, dalam setiap tindakan kita, selalu setan selalu mengiringi kita, mengiringi langkah kita, tarikan napas kita ketika kita tidak ingat kepada Allah, ketika kita tidak meluruskan, memperbaharui setiap niat-niat kita, dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap amalan-amalan kita, maka amal-amal ibadah kita yang memang ini merupakan amalan ukhrawi, maka kita akan terjerumus pula oleh bujuk rayu setan, baik di tengah ataupun sebelum akhir daripada amalan-amalan atau ibadah kita. Maka kita niatan yang awalnya lillahi ta'ala, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, saat-saat akhirnya bukan lagi karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena bujuk rayu setan dengan dalih ini karena haram sedikit, atau dikatakan kalau cuma sekian mah tidak batal, atau kalau cuma sekedar seperberapanya tidak haram, atau kalau tidak ketahuan mah enggak haram dan lain sebagainya. Akhirnya di saat hati kita kosong, hati kita tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masuklah bujuk rayu setan di dalam akal pikiran kita, yang akhirnya mengaburkan daripada niatan awal kita yang memang karena ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya bercampur dengan niatan-niatan selain kepada Allah yang membuat rusak daripada ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang budiman dimanapun Anda berada, ya insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yang namanya niat dalam sebuah ibadah, dalam sebuah amalan-amalan dalam agama kita, yaitu agama Islam, niat merupakan suatu hal yang rukun. Ketika kita melakukan misalnya ibadah sholat, niat merupakan masuk di dalamnya. Ibadah puasa, yang pertama daripada rukun puasa adalah niat. Jadi yang membedakan kita, membedakan suatu amalan ini adalah dengan cara niatnya. Orang boleh saja sama-sama sholat siang 4 rakaat. Tetapi dengan niat itu akan membedakan apakah niatnya sholat zuhur ataukah sholat asar. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Sama-sama dilakukan 2 rakaat, tetapi niat yang membedakan apakah ini sholat sunnah atau sholat subuh. Jadi niat sangat menentukan sekali, makanya dikatakan dalam sabdanya, setiap amalan ini tergantung daripada niat kita masing-masing. Oleh karenanya, agar aktivitas rutinitas harian kita, marilah sejak saat ini orientasi kita rubah. Agar kita selalu memperbaiki niat kita, memperbaharui niat kita, agar semua aktivitas harian kita, baik kita sedang bekerja, baik di rumah atau di kantor, di mana saja berada, ketika semua apa yang kita lakukan karena memang semata-mata kita niat karena Allah, maka insya Allah amalan-amalan itu semua akan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya seperti apa? Agar kita membiasakan, kita mengkoreksi daripada amalan-amalan kita. Setiap saat kita jangan lupa untuk memperbaharui, kita tajdid niat kita. Agar kenapa? Agar niat dari awal kita hingga akhirnya sama dengan niat daripada awal kita melakukan suatu pekerjaan. Banyak pejabat-pejabat yang tadi awalnya ketika disumpah tidak ada niatan.
Tidak ada niatan untuk berbuat sesuatu yang dilarang. Baik dilarang secara agama maupun dilarang secara pemerintahan. Akan tetapi ketika kita lupa memperbaharui, mentajdid daripada niat kita, terkadang tinggal masa jabatan 2 bulan tersandung masalah. Karena lupa untuk memperbaharui niat dalam suatu pekerjaan. Ketika kita selalu mengedepankan apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita lakukan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita ingat selalu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan dilindungi karena Allah akan selalu mengingat diri kita. Seperti yang awal tadi saya sampaikan, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kepada aku, kata Allah, niscaya aku pula akan mengingat kepada dirimu. Dan jangan lupa pula, sebagai tanda daripada bahwasanya kita adalah makhluk yang baik, makhluk yang memang sudah sepantasnya, kita harus selalu mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sebatas yang namanya nikmat itu adalah materi, akan tetapi apa yang ada semua pada diri kita, apa yang terjadi pada keluarga kita, kepada orang-orang yang dicintai oleh kita, pakaian yang kita pakai dan lain sebagainya, ini adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patutlah kita bersyukur. Jadi simpulannya, dalam setiap pekerjaan, agar pekerjaan baik duniawi kita maupun ukhrawi kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka luruskan niat kita, bersihkan hati kita, semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar amalan kita semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu Allah lindungi dan selalu meluruskan niat-niatnya dalam setiap pekerjaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fiknal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hamba-hambamu ini adalah sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala dinil Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.